Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Selamat siang Ibu Yana. Selamat siang juga Ibu April. Oh iya, bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Semoga kita tetap selalu sehat dan semangat dalam meningkatkan kinerja kita di ranah pendidikan ini ya Bu ya. Iya, kita juga harus senantiasa selalu menjaga kesehatan ya Bu ya. Iya. Soalnya sekarang kan ini setelah musim corona ini musim Oh, pancaroba. iya, benar sekali Bu. Kesehatan itu memang yang diutamakan ya Bu ya. Iya. Ini Bu, begini Bu, kan kegiatan ini melakukan kegiatan, saya selaku supervisor akan mengadakan kegiatan supervisi pendidikan. Nah, dalam supervisi pendidikan ini ada 3 kegiatan Ibu. Iya. Nah, yang pertama itu yaitu pra observasi, yang kedua pasca observasi, terus yang ketiga itu observasi yang dilakukan di kelas. Nah, hari ini saya langsung saja melakukan pra observasi sebelum diadakan supervisi pendidikan itu ya Bu ya. Iya. Relax saja ya Bu ya, kita bincang-bincang, sharing nih. Relax saja. Nah, tujuan percakapan ini ya Bu ya, saya nantinya ingin mengidentifikasi area pengembangan yang hendak Ibu capai. Terus strategi apa yang Ibu persiapkan dalam supervisi nanti. Seperti itu ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin menanyakan jadwalnya ini dulu Bu. Kita sepakati jadwalnya. Kira-kira kapan ya Ibu bisa diadakan supervisi? Mungkin besok lusa Bu. Soalnya saya tidak ada jam mengajar kebetulan ya. Ya, baik, kita sepakati besok lusa ya Bu ya. Kita melakukan kegiatan supervisi. Oh, kira-kira materi apa ya Bu ya yang besok Ibu ajarkan itu? Saya sekarang akan mengajar kelas 5. Itu pembelajarannya masih tematik karena kita belum masuk ke kurikulum merdeka. Ya. Kan kurikulum merdeka sekarang dari kelas 1 sampai kelas 4 aja. Kemudian tema yang akan saya ajarkan yaitu tema tentang IPA. Tema 3. Oh, tema 3 ya. Tema 1 pembelajaran 5 yaitu tentang mata pelajaran IPA, bahasa, kemudian seni budaya dengan materi pencernaan makanan pada manusia, kemudian tentang iklan dan ini apa namanya, lagu Mars, ini kan lagu Mars hidup sehat. Oh, itu Bu materinya ya. Iya. Mengenai tema 3 ya Bu ya. Berarti. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu pada materi tersebut? Pembelajaran 5 kan? Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diskusi. Melalui diskusi biar siswa dapat menganalisis peran organ pencernaan manusia, kemudian bisa membuat iklan, kemudian bisa menjawab pertanyaan tentang tangga nada diatonis minor. Oh, itu ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Sudah ada 3 komponen karena dalam satu tema mesti ada keterpaduan kan, entah itu pembelajaran IPA, bahasa Indonesia atau seni budaya. Yang diambil Ibu itu kan tema 5. Tema 3 pembelajaran 5 ya kan? Dengan mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia dan seni budaya. Tujuan pembelajarannya sudah dirancang ya kan ya Bu ya? Iya. Pastinya hot kan Bu? Iya. Oke, selanjutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Saya itu menitik beratkan pada karakter siswa agar mampu kreatif dan berpikir kritis, bernalar kritis maksudnya terhadap materi yang saya berikan. Oh, berarti menitik beratkan pada kreatif dan bernalar kritis siswa. Berarti menentukan karakternya, berarti karakter siswanya. Berarti itu sesuai dengan karakter yang ada di K13 itu buku kurikulum K13 karena ini masih kurikulum 13 masih bukan kurikulum merdeka ya. Iya benar.
Apa yang Ibu siapkan? Yang saya siapkan yang pertama itu RPP. Hmm. Terus model pembelajarannya seperti apa, media pembelajarannya, kemudian bahan ajar, serta lembar penilaian yang sudah saya siapkan. Oh, wah, lengkap sekali nih Bu. RPP, media pembelajaran, sumber belajar, terus LKPD, bahan ajar, terus penilaiannya sudah disediakan semua ya kan? Iya. Oke, kira-kira skenario pembelajarannya di kelas itu seperti apa? Boleh diceritakan Bu secara detailnya itu loh. Iya. Awal mula saya masuk kelas, kemudian menyapa siswa, kemudian menanyakan kabar pada siswa, lalu melakukan tepuk semangat, Iya. membaca doa ya. Iya, sebelumnya ya Bu ya. Iya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta persepsi dan motivasi. Terus saya akan menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan video. Wah, menarik sekali tuh. Metode ini dengan pembelajaran yang berbasis PBL. Oh iya. Ya. Jadi sesuaikan tahapannya, baik dari pengelompokan siswa, pengerjaan LKPD, kemudian presentasi kelompok, diskusi kelompok, dan menyimpulkan. Pada akhirnya saya melakukan kegiatan refleksi dan penilaian serta penutup. Oke, seperti itu ya Bu. Wah, skenario-nya bagus sekali, itu menarik sekali. Saya menarik pada video pembelajarannya itu loh Bu. Iya. Rencananya Ibu sudah matang nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira Tapi apa? saya ini juga perlu dukungan Dukungan. dari kepala sekolah, Iya. kemudian teman-teman guru lainnya, biar ini pembelajaran itu menjadi lebih hidup seperti itu. Oh ya, demi lancarnya Iya. skenario pembelajaran yang akan Benar, dilakukan iya, iya. besok bisa ya Bu ya? Iya. Oh iya, karena sudah dipersiapkan. Nah, Ibu seharusnya nanti bisa bertanggung jawab atas bertanya tersebut. Biar nantinya ketika observasi Ibu secara matang, lancar semuanya. Ya Bu ya? Ya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan rencana persiapan tersebut. Semoga acara observasi di kelas berjalan lancar ya Bu ya. Sampai jumpa besok lusa ya Bu ya. Iya, baik. Ketemu besok lusa ya Bu Iya. ya. Ya. Saya izin undur dulu ini Bu. Saya ada kepentingan lain nih. Terima kasih ya Bu. Iya, Selalu semangat. Iya, tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen kehadirannya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Tika. Safari. Anissa. Benar. Kemana ya mereka? Oh, Tika sakit, Bu. siapa? Tika. Oh, sakit. Lagi? Nakal, Bu. Oh, nakal. Maksudnya nakal itu main kan ya? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin Dika. Silakan. Sebelum Coba dong kita mulai pelajaran. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Siva dan semuanya berdiri. Menyanyikan Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Bagaimana kalian hari ini? Semangat tidak? Kok semangatnya kurang? Semangat tidak? Loh, kok masih lemes? Semangat tidak? Mari kita lakukan tepuk semangat biar lebih bersemangat. Tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk Pancasila?
pembelajaran hari ini ya, itu tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Dengan tujuan pembelajaran ya, siswa mampu menganalisis organ pencernaan manusia dan fungsinya secara tepat dan kritis. Lalu siswa menguraikan kesimpulan isi iklan, media cetak serta secara tepat dan kritis. Ketiga, siswa bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi lagu bertangga nada mayor dan minor secara kritis dan kreatif. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pembelajaran di sini adalah IPA tentang organ pencernaan serta bahasa Indonesia tentang iklan, lalu SBDP, tangga nada dan diatonis minor. Nah, kalian masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Apa? Tentang apa? Tentang makanan yang sehat, lingkungan yang bersih, sehat. Ya, tentang pencernaan pada manusia juga ya, itu ya termasuk dalam pencernaan manusia. Ya. Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi apa itu pencernaan? Jadi Anak-anak, ini gambar tentang apa? Ada yang tahu? Tentang ronggongan. Lalu gambar kedua tentang apa? Lambung. Gambar ketiga tentang apa? Usus besar. Lalu gambar keempat tentang apa ini? Mulut. Lalu gambar kelima tentang apa? Nah, anak-anak, ini gambar tentang apa? Ada yang tahu? Iklan. Iklan ini berbentuk apa itu iklan? Iklan untuk mempromosikan produk atau Lalu? himbauan. Iya. Ini iklan yang berupa himbauan. Himbauan. Himbauan tentang apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Oh iya. Salah satu contohnya olahraga. Kita biar apa namanya? Biar sehat harus olahraga. Paling tidak seminggu 1 kali atau 2 kali dalam seminggu ya. Ini gambar tentang apa? Gambar tentang periksa sama dokter. Oh iya, diperiksa sama dokter. Nah, anak-anak, ini adalah lagu Mars Hidup Sehat. Nanti kita akan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Ada yang sudah tahu sebelumnya? Ada. Oke, kita nanti lanjutkan. Anak-anak, perhatikan video ini ya. Apa videonya tentang pola hidup sehat ya? Perhatikan ya. Mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, suatu pagi, Dayu itu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu itu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Pause dulu, Bu. Terus. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah itu Nah, anak-anak, ya, apa yang tadi disebutkan di video tadi tentang apa? Sakit perut. Nah, kalian kalau setiap pagi dianjurkan untuk sarapan agar tidak apa? Tidak sakit Tidak sakit perut. Nanti kalau lama-kelamaan sakit perut, nanti bisa dibawa ke rumah sakit. Tidak mau kan seperti itu? Nah, makanya kita sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Makan 4 sehat 5 sempurna. Apa aja? Sayur, susu, buah, ikan, lagi apa? Nasi boleh. Ya. Nah, ini banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Nah, bukan hanya orang dewasa saja ya yang sakit mah. Anak-anak juga bisa sakit apalagi kalau sebelum sarapan ya, belum sarapan, terus makan yang pedas-pedas, langsung itu bikin sakit perut. Bahaya buat kesehatan. Kalian kan sudah mendengarkan video yang tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nanti ada tugas buat kalian. Sekarang diputar dulu, Ibu akan membagi 2. Nah, laki-laki dan perempuan ya. Masing-masing terdiri dari 4 orang. Ayo, sekarang dibalik dulu. Kursinya ayo dibalik dulu.
ajarnya sama LKPD-nya. Nah, itu nanti ada rokok, nak. Nah, coba dulu dibuka tentang petunjuknya, ya. Dibuka dulu. Sudah dibuka? Tentang petunjuknya. LKPD, nak. Nah, iya, itu tentang petunjuk ya. Nah, di sini poin pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan. Lalu, pelajarilah materi pada bahan ajar. Bahan ajarnya yang ini ya, nak ya. Nah, bahan ajarnya, mana bahan ajarnya? Oh, ini. Ya. Kemudian, tulislah namamu dengan lengkap. Nama kelompoknya siapa ya? Nama kelompoknya siapa aja di situ ya? Lakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab dan kerjasama ya. Kalian sudah mengerti kan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ayo silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Sudah bisa, nak? Nah, ini saling bekerja sama, berdiskusi ya. Ayo Rehan. Ya, sudah ya? Sudah ya? Nah, kelompok mana duluan ini yang akan mempresentasikan hasilnya? Hah? Oke, silakan. Kelompok kami Yaitu yaitu Nah, dua kelompok ini sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kan? Nah, kalian kelompok A sama kelompok B ini menanggapi. Apa yang kalian bisa tanggapi dari kelompok B? Oke, anak, silakan kembali ke tempat masing-masing, diputar kembali kursinya. Putar. Oke, sudah selesai. Nah, kalian bisa menarik kesimpulan tidak? Apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Tentang apa yang kita pelajari hari ini? Dan iklan. Ya, terus? Poster. Ada tubuh. Ada yang bisa tadi di iklan itu ada yang bisa menarik sampai kesimpulan tidak? Apa? Apa aja? Untuk mempromosikan suatu produk atau berupa himbauan. Ya, himbauan tentang apa? Gaya hidup sehat. Kalian sudah menarik kesimpulan tentang yang dipelajari hari ini ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Tentang apa? Ayo, Iklan. Iklan kenapa, nak? Yang tidak mengerti? Ya, aku akan memberikan penilaian kepada kalian ya. Begitu. Sudah selesai? Mari dikumpulkan. Ayo. Segera ayo. Oke. Tidak bisa mati. Yuk. Sebelum kita pulang, ayo, ada yang pimpin? Doa. Sipa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat luar biasa. Bagaimana juga dengan kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan semangat dalam memajukan pendidikannya, Bu ya. Amin. Semangat melakukan perubahan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Wah, Bu Yana luar biasa sekali nih. Biasa aja, Bu. Sudah memahami konsep kurikulum merdeka ya, Bu ya. Iya. Oh ya, Bu. Saya ingin melanjutkan kegiatan supervisi kemarin nih. Iya. Pernah saya bahas bahwa dalam supervisi pendidikan ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ibu sudah melewati kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas. Nah, sekarang
ini tujuan saya mendatangi Ibu, yakni dalam rangka ingin berbincang santai saja Bu, mengenai kegiatan selanjutnya dari supervisi pendidikan, yaitu pasca observasi. Sesuai dengan kesepakatan kita pada awal pada waktu pra observasi itu ya Bu ya, kita akan mengadakan jadwal sesuai dengan kesepakatan awal ya kan Bu ya. Nah, kita relax saja ya Bu ya, kita bincang-bincang saja, sharing-sharing saja ini Bu. Baik. Ya. Ibu sudah mengajar di kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 pada materi organ pencernaan, iklan dan tangga nada diatonis mayor ataupun minor. Nah, bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performnya Ibu dalam kompetensi tadi ketika mengajar di kelas 5 tadi itu loh Bu ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Iya. Saya menilai bahwa saya sudah melakukan pembelajaran yang menitik beratkan pada kreativitas murid dan bernalar kritis dengan kegiatan pemberian pertanyaan pelantik, Pemantik ya Bu ya? pemantik. Ya. Dengan kegiatan pertanyaan pemantik saat apersepsi dilakukan, murid sudah bisa menumbuhkan nalar siswa terhadap pertanyaan tersebut. Penugasan kelompok, diskusi dalam memecahkan masalah. Di LKPD siswa diajak kreatif dan bernalar kritis. Saya sudah memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan peran saya sebagai fasilitator. Nah, berarti Ibu sudah melakukan sesuai dengan rencana awal pada tahap pra-observasi yang Ibu rencanakan itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian bahwa Ibu sudah melakukan hal tersebut? Ya, tadi sudah terlihat pada saat observasi berlangsung, murid diajak kreatif dan bernalar kritis baik dari kegiatan awal, kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi. Oh begitu ya Bu ya. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Ibu mengajar di kelas 5 tadi? Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Ibu, silakan. Oke. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan kegiatan SBK sebelum memulai pelajaran dengan tepuk semangat itu, hal itu luar biasa. Dengan demikian bisa menumbuhkan semangat siswa. Terus diadakan pertanyaan pemantik terhadap gambar saat persepsi, sudah terlihat bahwa murid sudah bernalar kritis dalam menjawab pertanyaan. Ibu sudah menyiapkan media baik berupa gambar dan video pembelajaran yang menarik sekali tadi itu Bu. Kegiatan yang dikemas apalagi dengan model pembelajaran yang luar biasa ini, PBL, Program Based Learning. Nah, kayaknya Ibu sudah terbiasa menggunakan model ini. Dalam kegiatannya juga dibentuk suatu kelompok diskusi dan penyelesaian LKPD. LKPD-nya sudah bagus sekali dengan warna-warna yang menarik bagi siswa. Setelah itu, Ibu juga mengadakan sesi presentasi dalam penyelesaian LKPD tersebut, memberikan kesimpulan dan refleksi, semuanya lengkap. Nah, dan Ibu juga melakukan penilaian. Ibu memberikan bimbingan arahan terhadap penyelesaian LKPD. Sudah terlihat sekali siswa diarahkan untuk kreatif dan bernalar kritis. Semuanya sudah baik sesuai dengan standar yang kita rujuk Ibu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Alhamdulillah Bu, sesuai dengan rujukan saya sudah memberikan yang terbaik untuk pembelajaran kelas 5 Iya Ibu. dalam tema tersebut. Oke, namun demikian Bu, mohon maaf sekali, saya juga melihat hal-hal yang masih belum dikembangkan. Misalnya tadi saat diadakan presentasi terlihat belum secara keseluruhan memberikan tanggapan kelompoknya, masih sedikit ramai juga Ibu. Terlihat juga beberapa siswa kurang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian LKPD, dan terlihat juga kelompok yang masih pasif, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya hal itu tidak terjadi.
Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Benar apa yang dikatakan Bu. Saya belum bisa mengelola kelas dengan baik mungkin ya. Terlihat murid masih bicara sendiri, masih ramai, terus mungkin masih main-main. Jadi saya mungkin belum memotivasi keseluruhan siswa agar bisa bernalar kritis dan kreatif. Kemudian belum bisa membagi kelompok yang heterogen. Ya Ibu. Oke, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performanya Ibu di area ini? Silakan Bu. Saya akan mempelajari bagaimana cara mengelola kelas yang baik, memotivasi semua siswa dalam kelompok, dan cara membagi kelompok yang heterogen. Saya akan membaca buku, majalah, pendidikan, dan melibatkan YouTube sebagai referensi agar nantinya bisa berjalan sesuai ini, sesuai Rencana. Iya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu lakukan rencana tersebut? Insya Allah mulai nanti malam saya akan mencari buku yang terkait dan mencari referensi dari YouTube yang sesuai dengan kondisi saya seperti sekarang. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu terhadap rencana Ibu itu loh? Saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat, kepala sekolah mengenai rencana saya. Saya akan berkolaborasi dengan mereka, dengan rekan guru di sekolah dan guru lainnya di luar sekolah. Wah, rencana yang bagus itu Bu. Sampean akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Anda, ya kan? Serta berkolaborasi dengan guru-guru di luar sekolah. Sungguh rencana yang bagus itu Bu. Dengan rencana tersebut nantinya Ibu bisa melakukan perbaikan ke depan dan bertanggung jawab atas rencana Ibu. Semangat selalu ya Bu ya. Iya dong Bu. Oh iya Bu, hasil pengamatan sudah saya catat ke dalam form supervisi akademik. Ya. Di akhir penutup, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu selama menjalani kegiatan supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, terus observasi di kelas, dan yang terakhir ini pasca observasi. Silakan Bu. Alhamdulillah perasaan saya sangat termotivasi untuk melakukan perbaikan ke depan. Nah, bertanggung jawab pada aksi rencana, kemudian apalagi dengan supervisi akademik ini, saya bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan dan menemukannya sendiri. Alhamdulillah jika demikian. Nah, nantinya Ibu bisa memperbaiki hasil-hasil dari kegiatan supervisi pendidikan ini. Saya akhiri kegiatan supervisi ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.